السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله. Kita sampai la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami Allah tidak akan membebani seseorang dengan beban di luar kesanggupannya. Banyak saudara kita salah faham dengan ayat ini. Mereka memahami kalau Allah tahu saya diuji dengan kemiskinan tidak sanggup, mustahil Allah akan menguji saya dengan kemiskinan. Jika Allah menguji saya, jika Allah tahu kalau saya tidak akan sanggup diuji dengan kekayaan, maka mustahil Allah menguji saya dengan kekayaan. Jika Allah tahu saya tidak sanggup diuji dengan jabatan, maka mustahil Allah akan menguji saya dengan jabatan. Jika Allah tahu saya diuji dengan wanita tidak sanggup, maka tidak mungkin Allah menguji saya dengan wanita. Betul? 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 Salah. Salah besar. Ya kalau begitu nggak ada orang yang berdosa dong, ya kan? Nggak ada kaum muslimin yang jatuh ke dalam kemaksiatan, ya kan? Nggak ada seorang laki-laki yang diuji, orang mukmin laki-laki diuji dengan wanita lalu tergoda, nggak ada dong. Gitu. Kalau Allah tidak menguji dengan ujian kehidupan, Korun gimana? Korun kan luar biasa taatnya kepada Allah dan Nabi Musa. Allah uji Korun dengan harta, dan Korun tidak kuat. Sebelum Korun kaya, Allah sudah tahu apa belum? Kalau Korun gak akan kuat diuji dengan harta, sudah tahu apa belum? Ya sudahlah, kalau belum tahu ya bukan Tuhan. Allah Maha tahu. Allah tahu bahwa Korun akan aku uji dengan harta dan dia nggak akan kuat. Dan terserah Allah. Ya. Apakah Allah tahu ketika Adam belum diciptakan akan aku uji iblis dengan Adam? Kan iblis luar biasa waktu itu ya. Ya soleh, ya taat, ya berilmu, ya bertakwa, ya luar biasa kehebatan iblis. Hampir-hampir menyaingi Jibril. Maka berhasil menghabisi jan dari bangsa jin yang berbuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah. Ditumpas oleh para malaikat, dipimpin oleh iblis. Ada sesuatu di hati iblis. Ada ujub, ada sombong, ada takjub terhadap dirinya. Ternyata aku hebat, ternyata aku luar biasa. Nggak ada yang tahu. Jibril nggak tahu, Mikail nggak tahu, tapi Allah tahu. Maka Allah uji. Lulus apa tidak, kuat apa tidak. Sehebat iblis, aku suruh sujud memuliakan
Adam yang nanti akan aku ciptakan, yang tentu belum terlihat kehebatan Adam, kemuliaan Adam, ketinggian Adam, orang baru diciptakan. Ya, istilah kita mungkin bocah kemarin sore. Sementara iblis senior luar biasa disuruh memuliakan, sujud kepada bocah kemarin sore. Sanggup apa tidak? Ternyata nggak sanggup, nggak lulus. Allah tahu? Ya tahu lah. Masa nggak tahu? Ya. Maka antum jangan terkecoh oleh ucapan sebagian motivator. Nggak mungkin Tuhan akan menguji kita dengan ujian yang di luar kemampuan kita. Kata siapa? Nggak mungkin. Orang setiap hari, hampir setiap hari kita saksikan diuji dengan wanita, nggak sanggup, akhirnya zina. Diuji dengan jabatan, nggak sanggup, akhirnya korupsi. Korupsi tentu dia nggak sanggup dong. Diuji dengan kekayaan, nggak sanggup, akhirnya jarang ke masjid, jarang ngaji, jarang sholat. Tadinya waktu miskin selalu berjamaah di masjid, ngaji dan seterusnya. Berarti dia nggak sanggup. Dan terserah Allah. Ya, ini saudara-saudara kita salah faham dengan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang dengan beban di luar kesanggupannya. Bukan itu maksudnya. Bukan ujian kehidupan, tapi kewajiban. Ya. Wajibkah sholat dengan berdiri? Wajib kalau sanggup. Kalau nggak sanggup boleh dengan duduk, bahkan berbaring, bahkan dengan isyarat mata saja boleh. Itu maksudnya. Wajibkah puasa Ramadan? Wajib bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, ya nggak usah. Nanti diqadha di bulan Syawal, di bulan-bulan lain, atau dengan bayar fidyah. Itu maksudnya. Sanggup berdakwah, dakwah. Nggak sanggup, jangan. Gitu. Jangan takalluf istilahnya. Ya. Jadi bukan ujian kehidupan, tapi sebuah kewajiban. Ya. Maka alangkah baiknya kalau ayat ini diterjemahkan dengan Allah tidak mewajibkan sesuatu kepada orang yang tidak sanggup memikul kewajiban itu. Bukan menguji, ujian kehidupan, salah. Nah, di sini kita tidak boleh sombong. Ya, justru kita harus selalu takut. Tiba-tiba bisnis begitu lancarnya, rezeki luar biasa mengalir. Kita harus takut. Jangan-jangan Allah menghendaki keburukan lewat ini. Ya. Tiba-tiba menjadi pejabat tinggi, terpilih. Kita harus takut. Jangan-jangan dengan ini Allah menghendaki keburukan. Karena kebaikan dan keburukan adalah kehendak Allah. Jangan pernah mengatakan Allah selalu menghendaki kebaikan terhadap diri kita. Kata siapa? Kauniyah ya. Kalau syariah, iya. Kan kehendak Allah ada dua. Kauniyah dan syariah. Kalau secara syariah, iya. Allah menghendaki semua manusia beriman. Allah menghendaki kita semua sholat, saum, dan seterusnya. Allah menghendaki kita semua jauh dari zina, khamar, judi, korupsi, dan seterusnya. Itu secara syar'i. Adapun secara qauli, ketika seseorang sholat, itu kehendak Allah. Ketika seseorang maksiat, kehendak siapa? Kehendak Allah juga, secara kauniyah. Bukan kehendak iblis. Kan kehendak iblis bisa terjadi, bisa tidak. Kehendak Allah pasti terjadi kalau kauniyah. Ya.
Dengan demikian, insya Allah terus kita memohon, merengek, menangis, minta kepada Allah supaya jangan disesatkan, supaya dikehendaki baik. Kan dalilnya jelas, jika Allah menghendaki kebaikan pada diri seseorang, may yuridillahu bihi khairan, maka ciri-ciri orang yang dikehendaki baik oleh Allah itu apa? Yufaqihu fid din. Allah bikin dia faham agama. Kalau dia faham agama, oh ini sunnah nih, oh ini bid'ah nih, faham. Oh ini tauhid nih, ini asma wa sifat, ini rububiyah, ini uluhiyah. Oh kalau ini syirik, dia faham. Itu ciri-ciri orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Apa mafhum mukhalafah dari hadis ini? Apa mafhum mukhalafah dari hadis ini? Orang yang tidak faham ini sunnah, ini bid'ah, nggak paham. Kok bid'ah sih? Kan baik. Kok nggak boleh? Apa dia? Loh, syirik dari mana? Ya, kan kita berharap kepada Allah juga. Masa cuman keris, cuman jimat, syirik, nggak paham dia. Ya, masa mendatangi kubur keramat, syirik, nggak paham dia. Berarti dia dikehendaki buruk. Siapa yang menghendaki? Siapa lagi kalau bukan Allah? Jadi orang itu ada yang dikehendaki baik oleh Allah, ada yang dikehendaki buruk oleh Allah. Terserah siapa? Tentu secara Allah, secara kauniyah sekali lagi. Maka jangan sombong kita. Kalau saya belajar, kalau saya sholat, kalau saya saum, kalau saya ngaji, kalau saya pasti Allah akan memberikan petunjuk kepada saya. Ini sombong. Ini sombong. Antum tahu anak-anak muda yang ngebom sana, ngebom sini, yang mereka cari apa? Surga. Apa iya saya mau masuk neraka? Saya ngebom sana, ngebom sini. Ya, mereka nyari surga. Mereka jauh dari zina, khamr, judi, korupsi. Ngaji, ketemunya sama ustadz sesat. Ingin masuk surga, udah sono ke gereja sono nih bawa bom nih di perutmu, ya. Nih ayatnya, buka surat sekian ayat sekian. Ya, namanya anak muda, nggak punya bekal ilmu sama sekali. Baca terjemahannya. Ya, manggut-manggut dia. Apakah dia menghendaki keburukan? Tidak. Dia orang jahat? Enggak. Dia ingin masuk surga. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Itu para pendeta, para pastor, para biksu yang di bandara suka pakai baju yang coklat-coklat, tidak berjahit, kepalanya gundul. Ya, tahulah ya. Itu orang-orang jahat apa orang baik? Baik, dia jauh dari zina, khamr, judi, korupsi. Dia ingin cari kebahagiaan nanti setelah mati, beribadah. Kemana akhirnya? Kekal di neraka selama-lamanya. Ketika tidak masuk Islam, tidak baca syahadat, kekal di neraka selama-lamanya. Padahal mereka baik. Siapa yang menghendaki dia masuk neraka? Siapa lagi kalau bukan Allah? Memang ada kekuatan lain selain kekuatan Allah. Di sini betapa kita harus memohon, merengek, merintih, menangis di hadapan Allah. Jangan sesatkan aku ya Allah. Berikan hidayah kepadaku ya Allah. Kalau Allah mau sesatkan, mau jenius kayak apa kita, mau rajin kayak apa, mau dermawan kayak apa. Dan itu sudah banyak terjadi di mana-mana. Jujur, amanah, dermawan, rajin nolong orang, tapi akhirnya kekal di neraka selama-lamanya. Kenapa? Karena belum pernah keluar kalimat syahadat dari mulutnya.
seumur hidup belum mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tentu kekal di neraka selama-lamanya. Maka saat Abu Thalib di akhir hayatnya menjelang kematiannya, maka yang paling diusahakan oleh Nabi, gimana caranya supaya Abu Thalib baca syahadat. Kesempatan terakhir ini. Gagal. Sampai Abu Thalib menghembuskan nafas terakhir, belum sempat mengucapkan syahadat. Maka Abu Thalib kekal di neraka selama-lamanya. Walaupun paman Nabi, disayang oleh Nabi, sangat sayang kepada Nabi. Istilah kita rela mati demi Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan tidak berani menyakiti Nabi itu karena takut dengan Abu Thalib. Pasang badan Abu Thalib itu untuk Nabi SAW. Tapi karena Allah tidak berkenan memberikan hidayah kepada Abu Thalib, ya kekal di neraka selama-lamanya. Tidak sempat baca syahadat di akhir hidup. Ya. Kemudian beliau membawakan ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu. Masih ingat ucapan siapa? Kalau dengar ya ayyuhalladzina amanu, ingat siapa? Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud. Apa kata Ibnu Mas'ud? Jika kalian mendengar Allah mengucapkan ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Quran tentunya ya, wahai orang-orang yang beriman, pasang telinga baik-baik, perhatikan baik-baik, karena setelah ya ayyuhalladzina amanu ada dua kemungkinan. Kalau nggak perintah, larangan. Kalau nggak larangan, perintah. Kalau perintah adalah perintah yang sangat besar pahalanya kalau kita taati. Kalau larangan adalah larangan yang sangat besar dosanya kalau kita langgar. Ya. Beda dengan ya ayuhan nas. Anda bisa lihatlah antara ya ayyuhalladzina amanu dengan ya ayyuhan nas. Ini ya ayyuhalladzina amanu. Kunu qawwamina bil qist. Jadilah kalian orang-orang yang adil. Jangan sampai kita tidak adil. Tidak adil berarti apa? Tidak adil berarti apa? Lawan kata adil apa? Nggak tahu lawan kata adil? Zalim. Zalim pasti tidak adil, adil pasti tidak zalim. Nggak mungkin ada orang adil tapi zalim. Ya? Adil pasti tidak zalim. Zalim pasti tidak adil. Gitu ya. Maka ini dikasih, ini enggak. Zalim? Enggak, kan terserah dia. Kan Nabi pernah kan? Aqra bin Habis, Abu Sufyan, Muawiyah, masing-masing diberi 100 ekor unta. Berapa juta, berapa ratus juta tuh kalau ukuran rupiah sekarang. 100 ekor unta. Padahal baru saja masuk Islam. Abu Sufyan baru saja masuk Islam, Muawiyah, Aqra bin Habis baru saja masuk Islam, diberi 100 ekor unta. Saat Nabi mendapatkan ghanimah rampasan perang yang luar biasa banyak. Orang-orang Ansor enggak diberi. Padahal waktu Nabi terusir dari Mekah, hijrah ke Madinah, yang memberikan tempat kepada Nabi siapa? Orang-orang Ansor. Yang membantu Nabi siapa? Orang-orang Ansor. Yang siap mati demi Nabi siapa? Orang-orang Ansor. Malah nggak diberi.
Disitulah muncul syubhat bahwa Nabi tidak adil, Nabi tidak adil, Nabi tidak adil. Ya, sampai ke telinga Nabi, sampai ke telinga Nabi. Apa kata Nabi? Nabi menjawab dengan jawaban yang membungkam. Sebaik-baik jawaban adalah jawaban yang membungkam, membungkam syubhat itu. Apa kata Nabi? Faman ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluh. Kalau Allah dan Rasulnya dibilang tidak adil, kalau Allah dan Rasulnya nggak adil, maka nggak ada yang bisa adil di muka bumi. Ini luar biasa. Misalnya Rasulullah pernah melakukan sesuatu tidak adil, maka nggak mungkin ada keadilan di muka bumi. Rasul manusia termulia, manusia paling bertakwa, manusia berilmu, kok nggak adil? Gimana yang lain? Pasti lebih nggak adil lagi. Artinya apa? Nggak mungkin seorang nabi, seorang rasul, utusan Allah kok tidak adil. Nggak mungkin. Kok zalim? Nggak mungkin. Ya. Pasti Allah adil, pasti Rasulullah keputusannya adil. Walaupun menurut akal kita itu tidak adil. Ya mungkin kita ikut terkena syubhat tadi. Iya ya. Kan mestinya orang-orang Ansor yang dikasih banyak sebagai tanda terima kasih. Kok malah nggak dikasih ya? Nah, itu pikiran kita. Itu pikiran kita. Kan Allah jauh lebih benar dari kita. Allah dan Rasulnya pasti benar. Kita bisa benar, bisa salah. Allah kan maha benar. Gitu. Disitulah Allah lewat lisan Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan dan menghibur orang-orang Ansar. Ya. Di hadapan orang-orang Ansar, Nabi mengatakan, orang-orang pulang bawa unta, orang-orang pulang bawa emas, orang-orang pulang bawa perak, orang-orang pulang bawa harta, tapi kalian pulang bawa Rasulullah. Pilih mana? Langsung ya, istilah kita apa itu, makjeleb, ya, sadar. Tentu nggak ada artinya apa-apa itu unta, binatang ternak, emas, perak, berlian, intan, nggak ada harganya apa-apa dibanding dengan Nabi SAW. Artinya apa? Artinya kekhawatiran orang-orang Ansar bahwa Nabi tidak akan kembali ke Madinah tidak terbukti. Kan sempat ada kekhawatiran. Kan Nabi pulang kampung ke Mekah, kelahiran Mekah. Sekarang sudah menang, menguasai Mekah. Udah nggak ada lagi kekuatan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Abu Jahal, Abu Lahab sudah mati. Abu Sufyan masuk Islam. Udah nggak ada kekuatan lah kafir Quraisy. Satu-satunya kekuatan adalah Islam. Ya, ngapain Nabi ke Madinah lagi? Tentu Nabi akan kembali ke Mekah. Ada kekhawatiran seperti itu. Nabi menghilangkan kekhawatiran itu dengan mengatakan orang-orang pulang bawa emas, bawa perak, bawa intan, berlian, segala macam. Kalian wahai orang-orang Ansar pulang membawa Rasulullah. Dan betul setelah 19 hari ya, beliau kembali ke Madinah. Ya. Syuhada'a lillah, menjadi saksi-saksi karena Allah. Nah, kita ini memang nanti akan jadi saksi. Saksi yang meringankan. Kita semua ini umat Muhammad SAW kelak akan menjadi saksi yang meringankan. Meringankan siapa? Masih ingat? Meringankan siapa? Nabi Nuh. Kita kelak akan menjadi saksi untuk meringankan Nabi Nuh.
Antum tahu dan kita semua tahu Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Kita tahu kan? Kita kan baca surat Nuh. Siang malam, terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Wah, luar biasa. Dapat berapa? Masih ingat? Iya, 80 orang. 81 dengan beliau. Yang ada di kapal itu cuma 81 orang. Selebihnya sapi sepasang, harimau sepasang, buaya sepasang, ini sepasang, semuanya sepasang. Banyak sekali. Manusia cuma 81. 950 tahun. Ya. Nah, di akhirat Allah bertanya kepada Nabi Nuh, dan Allah sudah tahu tentunya, tapi Allah bertanya, terserah Allah. Wahai Nuh, apakah risalah dariku, wahyu dariku sudah engkau sampaikan kepada umatmu? Dijawab dengan jujur oleh Nabi Nuh, sudah. Allah bertanya lagi kepada umat Nabi Nuh, wahai umatnya Nuh, betulkah Nuh sudah sampaikan risalah dariku, wahyu dariku kepada kalian? Dijawab dengan bohong, belum. Allah bertanya kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, engkau punya saksi? Engkau punya saksi yang meringankan engkau bahwa engkau betul-betul telah menyampaikan risalahku, wahyuku kepada umatmu? Engkau punya saksi? Nabi Nuh menjawab, punya. Siapa? Muhammad dan umatnya. Muhammad dan umatnya. Kita semua ini. Ya gimana tidak bersaksi, orang kita semua tahu. Kan kita yakin Al-Quran pasti benar, gak mungkin bohong. Maka dengan yakin, seyakin-yakinnya kita berani bersaksi, walaupun kita hidup sekian ribu tahun setelah meninggalnya Nabi Nuh. Ini luar biasa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan syuhada'a lillah walau ala anfusikum, walaupun persaksianmu merugikan dirimu sendiri. Ya, ini berat. Ya, awil walidain, atau merugikan kedua orang tuamu, wal aqrabin, merugikan karib kerabat. Tapi demi kejujuran. Gitu. Betul, yang membunuh si fulan ayahmu, kamu lihat? Ya betul Pak Hakim. Gitu. Walaupun akan merugikan ayahnya, dikisos kan? Sebagai anak tentu tidak ingin ayahnya dibunuh, dikisos. Tapi ya gimana lagi? Harus jujur. Ya. Betul, yang membunuh pamanmu? Ya betul. Engkau lihat sendiri? Ya, aku lihat sendiri Pak Hakim. Begitu. Seorang muslim disuruh jujur, walaupun merugikan dirinya sendiri, ayahnya sendiri, ibunya sendiri, kerabatnya sendiri, dan itu sudah terbukti. Siapa? Ali bin Madini dan para perawi hadis. Mereka jujur luar biasa. Ya. Ali bin Madini pernah ditanya, ya Syekh, bagaimana periwayatan hadis dari ayahmu? Awalnya Ali bin Madini menjawab, tanyakan kepada yang lain. Hadis enggak, kami ingin dengar darimu. Bagaimana periwayatan hadis dari ayahmu? Beliau menjawab dengan jujur, jangan diterima. Kalau ayahku meriwayatkan sebuah hadis, jangan diterima. Padahal ayahnya sendiri dijarah. Demi apa? Demi keadilan.
demi supaya sabda-sabda Nabi jangan tercampur dengan ucapan manusia. Jangan sampai hadis-hadis palsu tersebar di tengah kaum muslimin seperti hari ini. Hari ini luar biasa. Entah berapa ribu, berapa ratus ribu hadis-hadis palsu tersebar di tengah kaum muslimin. Ya. Ubul watan minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Ikhtilafi ummati rahmah, perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmah. Ya, kemudian yang dhaif mengazankan, mengkomati bayi yang baru lahir, dan seterusnya banyak sekali. Kenapa? Karena tidak ada jarah. Jadi seolah kalau ada orang berbicara tentang agama boleh semua, nggak ada yang nggak boleh. Ya, mau berilmu mau tidak boleh berbicara tentang agama. Akhirnya begitu. Kasihan saudara-saudara kita yang mau baik, orang-orang awam yang mau taat, akhirnya mengamalkan hadis-hadis dhaif, hadis-hadis palsu, hadis tentang sholat nisfu Sya'ban, sholat tergoib, sholat terbokasan, puasa hari kelahiran. Luar biasa. Semuanya mengatasnamakan Nabi SAW. Karena tidak ada ini. Nah, maka para ulama, walaupun ayahnya sendiri, kadang anaknya sendiri, dijarah. Supaya apa? Supaya sabda-sabda Nabi tidak tercampur dengan ucapan manusia biasa. Dan ini yang terkenal adalah para sahabat. Para sahabat luar biasa. Setelah Nabi, maka yang terdepan bersaksi terhadap kebaikan adalah para sahabat, walaupun merugikan dirinya sendiri. Ya. Dan lihat saja, diawali dari kejujuran Nabi. Ya. Walaupun malu, Nabi itu malu semalu-malu. Ya, tapi demi amanah, tidak menyembunyikan ilmu, tidak menyembunyikan wahyu. Maka wahyu yang mengungkap rahasia beliau, rahasia seorang laki-laki terhadap seorang wanita, tapi sekedar perasaan di hati, ya. Tapi malulah, malu tentunya, ya. Tapi inilah ujian, walaupun berat, harus disampaikan oleh Nabi. Ya. Maka para ulama mengatakan seandainya ada wahyu yang disembunyikan oleh Rasulullah, tentu wahyu ini akan disembunyikan oleh Nabi SAW. Ternyata tidak disembunyikan, tetap disampaikan. Kita semakin yakin bahwa beliau adalah amanah, tidak ada yang disembunyikan oleh beliau. Iyakun ghaniyan aw fakiran, jika mereka itu kaya atau fakir. Nah, kaya dan fakir ini sunatullah. Maka siapa orang yang ingin menjadikan seluruh manusia kaya semua, dia telah akan melawan sunatullah. Atau miskin semua, atau sama semua, ya, sama rasa, sama rata, sama bahagia. Prinsip siapa itu? Prinsip siapa? Sama rasa, sama rata, sama bahagia. Jangan ada yang terlalu kaya, jangan ada yang terlalu miskin, ya, pertengahan semua. Prinsip siapa? Iya, PKI, komunis. Betulkah? Tidak betul. Dari mulai Nabi, dari mulai sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama, ada yang kaya, ada yang miskin. Maka itu sunatullah, nggak bisa dilawan. Ya.
kaya tidak tercela, miskin tidak tercela. Gitu. Antum jangan salah paham dengan sabda Nabi, yadkhulul fuqara'u qoblal agniya bi khamsi mi'ati amin. Orang-orang miskin lebih dulu masuk surga daripada orang-orang kaya. Bedanya berapa hari? Berapa hari? 500 tahun. 500 tahun. Oh, kalau begitu udah miskin aja lah. Nanti kalau kaya tertinggal 500 tahun. Betul, itu miskin kaya yang apa? Miskin kaya yang apa? Yang pahalanya sama, dosanya sama. Ya, orang kaya nggak boleh dan nggak mungkin sama pahalanya dengan orang miskin. Orang miskin dapat pahala sedekah? Ya enggak lah, orang miskin nggak bisa sedekah. Dapat pahala zakat? Ya enggak lah. Dapat pahala haji umroh? Ya enggak, orang miskin nggak bisa haji, nggak bisa umroh. Apalagi punya pahala bangun masjid, bangun pesantren? Ya enggak, orang nggak pernah miskin. Nah, sementara yang kaya ini haji, umroh, sedekah, bangun masjid, bangun pesantren, kan jadi nggak sama. Kalau sama, pahala si miskin ini 1000 misalnya, si kaya ini kaya raya 1000 juga, ya pantas 500 tahun. Berarti dia nggak zakat, berarti dia nggak sedekah, berarti dia nggak bangun masjid, nggak bangun pesantren, nggak haji, nggak umroh. Sama dengan si miskin. Ya wajarlah, adil sekali. Ya, maka sekali lagi jangan salah paham. Oh, enakan orang miskin dong. Ini salah paham. Ya. Nah, maka yang miskin pun juga jangan terlalu sedih. Karena ketika seseorang berniat, kalau saya kaya, misalnya dia lagi naik motor, kemudian berhenti di warung, ngopi atau minum es. Nah, di depannya itu ada masjid. Di depannya itu ada masjid, udah bertahun-tahun gak jadi-jadi. Dan antum sering lewat situ. Ya. Antum sambil istirahat di warung itu, ngeteh, minum es, ya. Melihat udah bertahun-tahun gak jadi, antum tahu. Sayang saya miskin. Coba kalau saya kaya, punya uang banyak, jadi masjid ini. Dan itu dalam hati ya, dalam hati. Hati kan nggak mungkin bohong. Kalau antum ngomong sama teman antum ya bisa jujur, bisa bohong. Ya, ini dalam hati pasti jujur. Ya. Kalau saya kaya, saya bangun masjid ini. Ya. Udah dapat pahala belum? Udah. Pahala apa? Pahala bangun masjid. Luar biasa. Luar biasa. Tapi itu kan nggak banyak yang seperti itu, nggak mudah. Yang ada apa? Lagi ngopi di warung, lihat mobil mewah parkir di situ. Kalau saya kaya, saya beli yang begini nih. Nah, itu yang sering, iya kan? Itu yang sering. Ya, kalau saya kaya, saya jalan-jalan. Kalau saya kaya, saya begini. Ah, itu yang sering. Yang bangun masjid, bangun pesantren, haji, umroh, mengumrohkan orang-orang dan sebagainya, sedikit sekali. Maka Allah menghargai. Nah, karena itu kaya miskin itu nggak jadi masalah. Yang penting taat berilmu. Insya Allah. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Jangan kalian mengikuti hawa nafsu sehingga kalian tidak bisa adil. Biasanya orang nggak adil itu karena mengikuti hawa nafsu. Nggak enak ini ayahnya sendiri, nggak enak ini ibunya sendiri, nggak enak ini tetangga sendiri, orang sekampung. Akhirnya nggak adil. Sini Pak, sini. Ya. Padahal harus ngantri, didahulukan. Padahal dia cuma petugas. Kecuali dia pemilik perusahaan itu, ya tentu berhak. Dia cuma petugas.
dan sudah digaji, sudah dibayar. Berhak seperti itu? Nggak berhak. Nggak berhak. Tentu kalau atasannya tahu, pemilik perusahaan tahu, apalagi pegawai negeri ya, nggak berhak. Tidak berhak. Dia harus bekerja sesuai SOP-nya. Nyuruh orang antri ya harus jujur. Walaupun di urutan ke-30 ini tetangganya atau saudaranya, nggak boleh ya. Saya kira sudah banyak yang mengkhianati amanah itu, seolah dia berhak karena dia petugas, karena dia yang berhak mendahulukan antrian, lalu dia memberikan. Ini tidak berhak ya. Masuk Isya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana